Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia hidayah serta taufik dari Allah. Allah mengizinkan dan memperkenankan kita hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu yang coba kita istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin hadirat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara pilar penting dalam proses pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus adalah muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dan menghitung diri. Maka muhasabatun nafas ini merupakan pilar penting dalam proses seseorang membersihkan dan mensucikan jiwanya. Dalam proses tazkiyatun nafas ada istilah bernama muhasabatun nafas atau mengevaluasi diri. Muhasabatun nafas selalu intinya dua. Yang pertama adalah menghitung dosa, yang kedua menghitung amalan. Maka dalam proses muhasabah, seorang hamba pasti menghasilkan dua kesimpulan. Dosa saya terlalu banyak, amalan saya masih sedikit. Maka ketika seorang hamba bermuhasabah atau menghitung dirinya, maka sejatinya dia baru saja menghitung dosanya yang terlalu banyak lalu menyesalinya dan bertobat kepada Allah. Lalu yang kedua, di waktu yang sama dia menghitung amalannya dan melihat bahwa amalannya belum terlalu banyak jika dibandingkan kenikmatan serta karunia yang Allah berikan dalam kehidupannya, sehingga dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah dan memberikan amalan yang lebih baik di hari esok daripada hari sekarang. Makanya tidak penting bagi kita untuk membanding-bandingkan amalan kita dengan amalan orang lain. Yang lebih penting bagi kita adalah membandingkan amalan kita hari ini dengan amalan kita kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Membandingkan amalan kita esok dengan amalan kita hari ini, bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Maka dalam proses muhasabatun nafas ini menjadi penting karena seorang hamba berusaha terus-menerus memperbaiki dirinya. Ketika dia punya azam kuat untuk memperbaiki dirinya, di waktu yang sama sebenarnya dia sadar bahwa pasti ada yang tidak benar di dalam jiwanya. Di saat itulah dia terus akhirnya melangsungkan proses tazkiyatun nafas. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum
banyak sekali berkomentar tentang muhasabatun nafas ini. Misalnya 4 manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan banyak sahabat yang perkataan atau asar mereka disebutkan dalam kitab-kitab para ulama berkomentar tentang pentingnya muhasabatun nafs. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak hadirin yang dimuliakan Allah untuk membaca satu persatu perkataan mereka tentang muhasabatun nafs atau tentang muhasabah diri. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata dengan perkataan yang cukup panjang tentang masalah muhasabah ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, "I'lamu ibadallah, ketahuilah wahai hamba Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum ilmu." Sesungguhnya kalian memasuki waktu pagi dan waktu sore, berada pada batas ajal yang tidak terjangkau oleh pengetahuan kalian. Kita tidak pernah tahu ajal kita sampai kapan. Kita melewati pagi sore, pagi sore, pagi sore. Kalau mau lengkap ya pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Dan kita tidak pernah tahu batas ajal kita itu sampai kapan. Kalian melewati hari-hari tanpa kalian tahu batas ajal kalian. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "Fa in istata'tum an tanqadiyal ajal wa antum fi amalillah faf'alu." Maka jika kalian mampu untuk menghabiskan batas ajal kalian, sisa usia kalian, dalam keadaan beribadah kepada Allah, jazakumullah khair, dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka lakukanlah, kata beliau radhiyallahu anhu. Walan tastati'u dzalika illa billah, kata beliau, dan kalian tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, fasabiqu fi mahalin ajalakum qabla an tanqadiya ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum. Maka bersegeralah, kata beliau, maka bergegaslah beramal sebelum tiba ajal kalian, lalu ajalmu akan mengembalikan kalian kepada amalan-amalan kalian yang paling buruk. Kalau kita tidak segera bergegas, waktu ini berjalan terus sampai nanti kita di penghujung usia, saat kita sudah tua renta, saat kita sudah mulai sakit, saat kita sudah mulai berat berjalan, saat kita sudah mulai sulit keluar rumah, maka ajal kita yang akan mengembalikan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, maksudnya perbuatan buruk apa? Misalnya kalau sudah raga sudah tidak mudah diajak taat, itu biasanya kita banyak berwacana saja. Ya, banyak berwacana dan banyak berandai-andai tanpa bisa kita lakukan. Lah, mumpung kita ini bisa melakukan suatu amalan dengan mudah, Allah beri kesehatan, Allah beri waktu luang, Allah beri kesempatan, Allah dekatkan kita dengan orang-orang baik, Allah dekatkan kita dengan para guru, para ahlul ilmi. Manfaatkan segera mungkin, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu perkataan selanjutnya ini yang menarik, kata beliau, fa inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa orang, beberapa kaum, ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum, mereka menjadikan sisa ajalnya untuk memikirkan orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Kata Sayyidina Abu Bakar, sebagian kita ini sibuk ngurusi urusan orang lain tapi lupa sama urusan diri sendiri, sibuk mengoreksi orang lain
tapi tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Sibuk mencurigai orang lain tapi tidak pernah mencurigai diri sendiri. Ya. Fa'anhaakum an takunu amsalahum, kata beliau. Maka aku melarang kalian untuk menjadi seperti mereka. Jangan sibuk ngurus orang lain tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Ya. Sibuk bicarain aib orang lain, padahal diri kita ini penuh aib. Sering katakan, untuk melihat aib seseorang kita tidak butuh teropong, untuk melihat aib seseorang kita hanya membutuhkan cermin. Karena sesungguhnya diri kita ini penuh aib. Bahkan kata Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, lau kana lidzunubi raihah, kalau seandainya dosa itu punya bau, maka tidak ada orang yang mau mendekat kepada aku. Ya. Untung saja dosa kita tidak berbau, sehingga tidak banyak orang yang tahu aib kita. Kita ini manusia yang penuh aib, pakar dosa dan kesalahan. Hanya sedikit saja aib yang diketahui oleh orang. Maka ketika kita ini tahu dan sadar bahwa aib kita ini banyak, kesalahan kita itu besar, jangan sibuk justru mencari aib orang lain. Ya. Pikirkan saja aib kita, sesali, istighfari, taubati, agar Allah mengampuni kesalahan kita. Allah itu maha baik dan maha lembut. Allah itu latifun bi ibadi. Allah itu zat yang lembut kepada hambanya. Di antara kelembutan Allah kepada hambanya, Allah tahu hambanya bermaksiat, tapi sedikit sekali aib dan kesalahan yang Allah beberkan kepada manusia. Ya. Makanya ya, harusnya kita tidak, ini alasan yang harusnya menjadikan kita terus tidak sakit hati kalau ada orang lain yang merendahkan kita, kalau ada orang lain menjelek-jelekkan kita. Kita itu seharusnya tidak sakit hati, tapi harusnya apa? Bersyukur, karena alhamdulillah dia cuma tahu aib kita yang itu, karena aib kita yang lain banyak belum ketahuan saja. Ya. Makanya para ulama mengatakan, agar kamu tidak sakit hati ketika direndahkan orang, maka rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau kamu sudah paling rendah, sudah tidak bisa direndahkan lagi. Ya tadi, ketika ada orang yang mungkin merendahkan kita, menjelek-jelekkan kita, ya harusnya kita bersyukur, alhamdulillah, untung dia cuma tahu itu. Karena sebenarnya saya lebih jelek daripada yang dia katakan. Lah hanya maha baiknya Allah itu as-sattar. Allah itu zat yang menutup tirai. Allah itu zat yang menutup semua aib dan kesalahan kita, rapat dan rapi. Ya. Makanya doanya apa? Allahumma Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ampuni dosaku ya Allah dan tutupi kesalahanku ya Allah. Dari pandangan apa? Dari pandangan manusia. Wa tawaffana ma'al abror, dan matikan kami bersama orang-orang yang solih ya Allah. Kumpulkan lagi kami kembali bersama orang-orang solih. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sebagian orang itu yang menggunakan sisa ajalnya itu untuk ngurus orang lain, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Fa'anhaakum an takunu amsalahu, maka aku melarang keras kalian untuk mengikuti jejak mereka ini. Wal waha al waha wan naja an naja, kata beliau. Ya. Ingatlah, perhatikan, waspadai, kata beliau. Fa inna wara'akum taliban hasisa murruhu sari'un, atau marruhu sari'un. Sesungguhnya di belakang kalian, kata beliau, ada taliban hasisa, pengejar yang sangat tangkas,
atau marruhu syari'un, dan jalannya sangat cepat. Yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar di sini apa? Kematian. Kematian itu jalannya sangat cepat, halus, tak terbaca, ya, dan tak tertebak. Tidak tertebak. Saya punya kawan satu angkatan dengan saya, umroh kemarin Ramadan, ketemu saya di Mekah, pulang tiba-tiba ngumumkan nikah lagi, ya, istri kedua, hari Senin nikah, hari Rabunya ngajak jalan-jalan keluarganya, istri pertamanya ke Bromo, kemudian pulang tidak ada kabar apa, dikabarkan meninggal, masuk jurang. Ustadz Ahmad Handika rahimahullahu ta'ala, itu satu angkatan dengan saya, yang kemarin sempat agak viral itu. Masya Allah, tidak ada yang nyangka deh. Habis hari bahagia langsung jadi hari yang paling menyedihkan bagi keluarganya. Masya Allah. Jadi kematian ini kita tidak ada yang tahu. Makanya kata sahabat Abu Bakar, sisa ajalmu gunakan sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kita malah sibuk memuhasabahi orang lain, tapi kita lupa memuhasabahi diri kita. Itu perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentang muhasabatun nafs. Ada perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Radhiyallahu anhu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian akan dihisap nanti di hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalan kalian sebelum kalian nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan tazayyan, berhiaslah kalian, bersiaplah kalian untuk hari yang besar. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yaitu hari di mana tidak ada perkara yang samar, yang tersembunyi. Semua ditampakkan oleh Allah, semuanya diperlihatkan oleh Allah. Yang batin semuanya dizahirkan, yang dulu hanya ada di dalam hati semuanya ditampakkan oleh Allah. Sehingga di hari itu sudah benar-benar segala yang samar dan tersembunyi semuanya menjadi jelas, ditampakkan semuanya sama Allah, ya. Para ulama mengatakan kita ini hidup di dunia sebab seorang bintang film yang semua kamera menghadap kita dan merekam setiap gerak-gerik kita. Maka jadilah bintang film yang baik, yang nanti rekamannya akan diulang lagi di hari akhirat, fi yaumin fi yaumi tu'radu la takhfa minhum khafiyah, di hari yang akan dinampakkan semua yang samar dan tersembunyi, ditampilkan, direka ulang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isi hari-hari kita ini dengan kebaikan. Kita harus senantiasa merasa bahwa ada CCTV yang senantiasa merekam gerak-gerik kita. CCTV ini tidak pernah kehabisan baterai dan tidak pernah kehabisan memori. CCTV ini bernama Raqibun Atid, Raqib dan Atid, mengintai kita setiap saat, mencatat semua amalan kita. Para ulama membahas apakah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang sudah kita taubati dan diterima taubatnya oleh Allah akan tetap tertulis di catatan amalan kita dan tetap akan ditampilkan di hadapan semua manusia nanti di hari mahsyar, di hari hisab. Kata para ulama, sebagian besar mengatakan yang akan dihapus karena kita diampuni oleh Allah bukan catatannya, tapi yang akan dihapus hanya azabnya saja. Adapun catatannya tetap tertulis dan tetap akan ditampilkan oleh Allah. Betapa malunya kita ketika ternyata amalan-amalan buruk kita ditampilkan oleh Allah. Sampai seorang tabi'in mulia, Fudail bin Iyad, mengatakan,
Ya syau'atah wa in afaut, sungguh memalukannya kita walaupun kita sudah diampuni oleh Allah di dunia. Anak amalannya tetap ditampilkan. Ya. Maka benarlah apa nasihat sahabat Umar ini, hasibu anfusakum, hisaplah dirimu dulu, hitung-hitung dulu dirimu sebelum nanti kamu akan dihitung. Timbang-timbang dulu amalanmu sudah banyak belum? Amalan kita belum banyak kok ngomentari amalan orang. Ya. Dosa kita ini terlalu banyak, kok meremehkan orang melakukan dosa. Ya. Jadi daripada itu semuanya kita lakukan, mending kita banyak muhasabah. Ya. Banyak muhasabah. Nanti prosesnya akan kita jelaskan di belakang. Sahabat Umar itu bahas tentang muhasabah. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dalam perkataannya sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman mengatakan, ya ibna Adam, wahai manusia, i'lam, ketahuilah, anna malakal mautil ladzi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mudh anta fid dunya. Kata beliau radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwa malaikat maut yang ditugaskan kepadamu untuk mencabut nyawamu senantiasa mengintaimu dan meninggalkan orang lain sejak kamu berada di dunia. Di malaikat maut itu sudah meninggalkan beberapa kliennya yang sudah saatnya. Ya. Lalu beliau melanjutkan, faka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadaka. Seakan-akan malaikat maut ini sedang selesai meninggalkan orang lain dan dia berpaling kepadamu. Maka kata beliau selanjutnya, fakhud hidhraka. Lihat kalimatnya hampir sama, alwaha alwaha, fakhud hidhraka, maka waspadalah, kata beliau, wasta'iddalahu, dan bersiaplah bertemu dengannya. Wala takful fa innahu wala takfal fa innahu la yaghfalu anka, dan jangan pernah lalai karena ia tidak pernah lalai darimu. Ya. Maksudnya malaikat maut tidak akan pernah lalai. Wa'lam, kata beliau, wa'lam ya ibna Adam, ketahuilah wahai manusia, wahai anak Adam, in ghafalta an nafsika walam tasta'iddalah, kalau kalian lalai terhadap diri kalian dan tidak mempersiapkannya, lam yasta'iddalah ghairuka, maka orang lain tidak akan mempersiapkan untuk dirimu. Ya. Jadi kita ini nafsi-nafsi, saya bertanggung jawab atas diri saya, Anda bertanggung jawab atas diri Anda. Faman amila sholiha fali nafsi, barang siapa yang melakukan amalan solih maka kebaikannya kembali kepada dirinya. Waman asa'a fa alaiha, kata Allah, dan barang siapa yang berbuat perbuatan buruk maka keburukan pun akan kembali kepadanya. Jadi kata sahabat atau Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, lam yasta'iddalah ghairuka, orang lain tidak akan mempersiapkan bekal untukmu. Wala budda min liqa'illah, padahal kamu harus ketemu Allah, kamu pasti ketemu Allah. Fakhud li nafsika wala takilha ila ghairika, maka khud li nafsika, beramallah untuk dirimu sendiri, persiapkan bekal untuk dirimu sendiri, dan jangan kamu menyerahkan kepada orang lain. Orang lain itu sudah bersama masalahnya sendiri, tidak mungkin mau ngurus kita. Ya. Kalau mau ngurus kita itu pasti dia juga punya kepentingan. Bukankah hidup kita ini soal untung rugi? Ya. Kalau tidak menguntungkan, Anda tidak mungkin datang ke majelis ini. Sebagaimana saya, kalau saya tidak melihat di sini ada pahala amalan solih berada di majelis ilmu, tidak mau kita datang ke sini. Semua dalam hidup kita itu soal untung rugi.
Nah kalau ada orang lain bantu kita, itu pasti dia melirik keuntungan dari diri kita, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Lah kok kober-kobernya kita mikirkan orang lain mau ngurus kita? Jelas tidak mau, adik. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya. Anta hamilu nafsika. Kamu yang akan membawa dirimu sendiri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya hadirin dimuliakan Allah, sama sahabat Utsman radhiyallahu an mengingatkan tentang kematian dan mengingatkan kita untuk membekali diri kita, muhasabatun nafs, untuk memikirkan diri kita ini. Ya. Khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Perhatikan perkataan beliau radhiyallahu an. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal. Inna, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah panjang angan-angan. Satu. Yang kedua, wattiba'ul hawa. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan hanya akan melupakan kalian kepada akhirat. Ya. Orang kalau panjang angan-angan, banyak wacana tapi tidak mau segera eksekusi, itu melupakan dia dari akhirat. Ya. Rencana, tunda, sampai akhirnya dia tidak punya bekal untuk akhiratnya. Fa amma ittiba'ul hawa. Adapun mengikuti hawa nafsu, fayudillu anil haq, dapat menyesatkan seseorang dari kebenaran. Ala, kata beliau, dan sungguh inna dunya qad walat mudbirah, dunia pasti akan berlalu, wal akhiratu muqbilah, dan akhirat pasti akan datang. Walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap dari keduanya memiliki anak-anak. Banun, anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu abna'ad dunya, wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun la hisab wa ghadan hisabun la amal, kata beliau. Sesungguhnya hari ini adalah hari beramal, tidak ada hitung-hitungan. Besok adalah hari hitung-hitungan, tidak bisa lagi beramal. Putus sudah kesempatan kita beramal. Lihat tadi dimuliakan Allah, sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kita tentang pentingnya muhasabatun nafs. 4 manusia terbaik setelah Rasulullah ini madrasahnya sama. Madrasatul Rasul, madrasahnya Nabi SAW. Majlisur Rasul, majlisnya Nabi SAW. Berarti kalau keempatnya ini membahas konten yang sama, berarti panutannya Rasulullah SAW pun menekankan hal ini. Allah saja menekankan hal ini kan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya dirimu memperhatikan apa yang telah kau persiapkan untuk hari esok. Lighad di sini maksudnya hari akhirat. Disuruh melihat diri kita, bekalnya sudah cukup belum? Bebannya terlalu banyak enggak? Makanya hakikat hidupnya seorang mukmin itu sebenarnya 4 saja kata para ulama. 1, memperbanyak bekal. 2, mempersedikit beban. 3, mencari teman yang akan membela, memperbanyak teman yang akan membela. 4, mempersedikit musuh yang akan menggugat. Itu aja 4 aja ya. Lah bekal kita sudah banyak belum? Beban kita ringan atau berat tadi? Ya. Inilah pentingnya muhasabatun nafs. Ya. Tidak hanya ulama-ulama sahabat,
ulama tabi'in saja membahas soal muhasabatun nafas. Kita ambil contoh Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang terkenal, wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Baru saja kita bahas tadi. Al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu, dia menghitung dirinya sendiri. Fa innama khaffal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sungguh yang hanya ringan hisabnya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang sudah sibuk menghisab dirinya di dunia, kata beliau. Wa inna ma syaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Adapun yang paling berat nanti hisabnya di hari kiamat adalah mereka yang tidak mau muhasabah selama di dunia. Masya Allah. Ya. Ini Al-Hasan Al-Basri. Ada ulama tabi'in lagi namanya Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini ulama di zamannya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahumullah. Ya. Maimun bin Mihran punya perkataan yang menarik. Beliau mengatakan la yakunul abdu taqiyan, tidaklah seorang hamba itu dikatakan bertakwa hatta yakuna li nafsihi, sampai ya, dia lebih intens untuk mengoreksi dirinya sendiri, ya. Asyadda muhasabatan minasyarik li syarikihi, dia lebih intens mengoreksi dirinya sendiri melebihi dia mengoreksi seseorang terhadap melebihi koreksi seseorang kepada rekan bisnisnya, ya. Kita kalau punya rekan bisnis, kita punya musyarakah atau syarikah bersama kawan kita, kita pemodalnya, dia pengelolanya. Seorang pemodal itu biasanya kritis karena duitnya yang megang pengelola kan, didetail gitu, barangnya hari ini laku berapa, ya, omsetnya bulan ini berapa, detail gitu. Kata Maimun bin Mihran, ya, seorang itu tidak dikatakan bertakwa sampai dia lebih intens mengoreksi dirinya sendiri, lebih intens daripada intensnya seseorang yang mengoreksi kawan bisnisnya, ya. Di zaman mereka saja mereka sedetail ini hadirin membahas muhasabatun nafas, apalagi di zaman fitnah kayak kita ini, zaman dimana melek saja kita dapat dosa, hadir. Buka HP ini loh, buka YouTube, ya, ketik Muzamil Hasballah surat Al-Kahfi, ngaji dulu hadirin. Di tengah-tengah ada iklan wanita joget tadi 15 detik, padahal niatnya awal apa? Ngaji. Jadi buka tausiah Ustadz Adi Hidayat, keutamaan Qiyamul Lail, klik 15 detik dulu joget tadi. Ini mudahnya kita mendapatkan dan menuai dosa hari ini itu seperti itu. Lihat kanan aurat, lihat depan aurat, lihat kiri aurat, masya Allah. Wah, ngeri sekali hadir. Itu yang nampak, yang tidak nampak hadir. Hatta kalau kita hari ini merasa diri kita sudah baik, ngelihat kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita itu kadang-kala kita salah motif hadir. Lihat kemungkaran itu malah kita apa? Merendahkan orang yang melakukan kemungkaran. Ujub jatuhnya, ujub sama amalan kita. Harusnya kan motifnya ini ada kemungkaran. Kalau kita mampu untuk merubahnya, kita rubah amar ma'ruf. Kalau tidak mampu, setidaknya kita menangisi diri kita sendiri karena melihat kemungkaran kita tidak berhasil mengubahnya. Bukan malah merendahkan. Gampang sekali dapat dosa hari ini. Ya. Makanya saya termasuk yang mendukung fatwa ulama untuk apa? Untuk wajib beli YouTube Premium. Ada ulama yang berfatwa wajib beli YouTube Premium bagi Anda yang menggunakan YouTube, ya.
Kenapa? Karena YouTube Premium itu bebas iklan. Karena random kan iklannya itu. Kadang-kadang tidak bisa kita atur. Tiba-tiba ada aurat, ada wanita joget, ada orang tiktokan, masya Allah. Ada musik-musik yang hari ini musik semuanya dua kontennya. Kalau nggak percintaan, perselingkuhan. Udah itu saja. Lagu-lagu itu sebenarnya judulnya bermacam-macam, intinya apa? Percintaan, perselingkuhan. Jadi dapat dosa itu gampang hari ini. Ya. Mengerikan. Kita hidup di akhir zaman. Kita beruntung sekali kita punya panutan generasi awal yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabatun nafs. Nah, saya lanjutkan. Muhasabatun nafs itu komponennya dua. Inti muhasabatun nafs itu dua. Yang pertama kata para ulama adalah at-takhliyah, yang kedua at-tahliyah. Hanya beda di satu titik saja. Takhliyah wa tahliyah. Takhliyah itu artinya membersihkan, mengosongkan, membersihkan. Tahliyah itu artinya menghiasi. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari segala noda-noda dosa. Menghiasi dengan apa? Menghiasi dengan amalan solih dan ketaatan. Tahapan yang pertama, bersihkan dulu, baru setelah itu hiasi. Bersihkan dulu, koreksi, hitung, ingat-ingat dosa kita. Setelah itu kita sesali, setelah itu kita taubati, kita mohon ampun sama Allah sampai benar-benar bersih gelas kita itu, hadir ya. Baru setelah itu dihiasi, dimasukkan air yang jernih. Apa hiasannya? Amalan soleh dan ketaatan. Tahapannya selalu begitu, hadir. Tidak boleh menghiasi dulu baru membersihkan. Kata para ulama, muhasabah itu yang pertama, konten pertamanya itu mengingat dosa ya. Baru setelah itu mengistighfari dan mentaubati. Karena kalau langsung menghiasi, gelas kita ini kotor, hadir. Siapa yang mau minum di gelas yang kotor? Dalamnya wedang sekalipun, kalau gelasnya kotor, tidak mau hadir minum gitu ya. Tapi kalau gelasnya bersih, walaupun isinya air putih, hadir, mau seger, hadir, ya enggak? Sama, hadir. Proses muhasabah itu yang pertama takhliyah, kata para ulama. Bersihkan dulu, taubati, sesali ya, jangan ulangi, berazam untuk berubah ya. Baru setelah selesai tahliyah, hiasi. Hilyah dari kata hilyah, hilyah itu perhiasan. Tahliyah, hiasi dengan amalan solih dan ketaatan. Prinsip tahliyah dibahas oleh para ulama. Kalau prinsip takhliyah, membersihkan, insya Allah semuanya sudah khatam. Cara bertobat bagaimana ya, syarat taubat apa saja, insya Allah sudah diulang para ustadz-ustadz yang lain. Tapi ada yang menarik pada prinsip tahliyah. Setelah selesai dibersihkan hati kita ini, jiwa kita, diri kita ini, setelah kita sesali dosa kita mohon ampun sama Allah, kita bertobat, kita sholat taubat ya. Kalau bisa tambahkan sodakoh, kata para ulama, karena sodakoh itu seperti air yang menyiram api ya, mudah untuk menghapuskan dosa. Kita melakukan satu dosa besar, kita menyesali perbuatannya, selain taubat dan istighfar, tambahkan dengan sodakoh ya, berbuat baik sama orang ya, karena itu cepat menghapuskan dosa. Udah, yang kedua tahliyah kan. Tahliyah itu pondasinya satu, hadir. Agar kita ini maksimal beramal solih untuk menghiasi diri kita, pondasinya satu, harus ada keyakinan bahwa setiap jerih payah kita, keluh kesah kita, capek-capeknya kita dalam beramal soleh itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Ini prinsipnya, pondasinya. Biar kita ini tidak jemu melakukan amalan soleh, hadir. Pasti dibalas, pasti ada nilainya di hadapan Allah. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jazau min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan jenis amalan.
semakin besar amalannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Makanya ini yang harus menjadi pondasi dalam prinsip tahliyah tadi. Dalam pilar tahliyah tadi, pondasinya kita harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap amalan kita pasti dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Ya. Makanya dalam proses kita menghiasi diri dengan amalan solih, ya, inti beramal solih itu dua. Biar kita bisa maksimal beramal solih itu dua. Satu, harus dipaksa. Harus dipaksa, kata para ulama. Yang kedua, jangan ditunda. Ya. Dipaksa, jangan ditunda. Kenapa harus dipaksa? Ya karena kita ini berada di zaman yang sulit untuk melakukan amalan soleh. Ya. Berapa banyak dan berapa kali kita ini malas beramal soleh karena tidak ada yang nonton. Berapa banyak kualitas ibadah kita itu berbeda ketika kita bersama orang lain dengan ketika kita sendirian. Kalau sama orang lain, Masya Allah, sholatnya lama, Adit. Kalau lagi sendirian, set, cepet, Adit. Itu kita, Adit. Ngaku atau nggak ngaku kita begitu, Adit. Ya. Ini kan mengkhawatirkan. Makanya perlu dipaksa. Perlu ada paksaan. Kita jangan hanya terus berada di zona nyaman. Ya. Nggak mungkin kita ini bisa bangun sholat tahajud kalau apa? Kalau nggak pernah dipaksa bangun sholat tahajud. Tunda sampai ketemu Ramadan lagi baru sholat tahajud lagi. Ya, kita harus istighfar itu. Memang harus istighfar. Nah itulah kita kok. Ya, itulah saya. Ya. Memang kita harus begitu, harus dipaksa. Paksanya gimana, Ustaz? Ya tidurnya harus awal waktu, ba'da isya tidur. Ambil air wudhu dulu, biar dalam keadaan suci, sehingga nanti ringan ruh kita balik ke tubuh kita, ke jasad kita itu ringan, bisa bangun lagi. Karena dalam keadaan apa? Ruh kita diangkat Allah dalam keadaan suci. Ya. Jangan terlalu kenyang, harus dipaksa, jangan terlalu kenyang. Pasang alarm jam 2:30 atau jam 3. Jangan didekatkan alarmnya dekat tempat tidur, jauh, taruh di jauh. Karena kalau dekat ini bunyi, otomatis tangan ini nyentuh, hadir. Tek, mati. Taruh jauh, jangan satu HP, 3 HP, hadir. HP antum, HP kerjaan, taruh di situ. Ya. Biar nanti kepaksa, akhirnya bangun, hadir. Kalau sudah bangun kan sulit, tidur lagi. Ngomong apa? Masa mau bengong aja? Ya witir-witir lah 3 rakaat akhirnya. Awalnya terpaksa dulu, tapi terus dipaksa. Akhirnya apa? Akhirnya, nikmat ternyata bangun malam. Pikiran lebih tenang, untuk belajar lebih masuk, untuk ngafal Quran lebih masuk, untuk mempersiapkan kerjaan besok pagi lebih bisa maksimal. Yang lainnya pada tidur. Masya Allah, nikmat hari ini. Dipaksa dulu. Dipaksa dengan keyakinan tadi bahwa amalan kita ini akan dibalas Allah sesuai dengan jenisnya. Sering saya kisahkan di kajian, tak tahu di sini sudah atau belum, tentang kisah perang Mu'tah itu ya. Perang Mu'tah tahun 9 Hijriah itu. Kaum muslimin, para sahabat melawan orang-orang Romawi. Jumlahnya tidak imbang, hadirin. 3.000 lawan 200.000. Saya pernah datang ke padang Mu'tah itu di Yordania. Betul-betul hari ini Mu'tah itu masih bisa dirasakan dan dihirup. Bau wangi syuhadanya itu masih kelihatan. Karena Mu'tah itu padang yang sangat luas, hadirin. Sampai hari ini. Kalau hari ini sudah ada rumah-rumah, beberapa warga tinggal di situ. Ya. Dan disitulah bertempurnya 3.000 sahabat lawan 200.000 Romawi, hadirin. Dan itulah satu-satunya perang yang Rasulullah langsung menunjuk 3 komandan. Biasanya 1 komandan. Ini 3 komandan. Ditunjuk dan di briefing sama Rasulullah. Ya. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruahah. Zaid, kamu pegang roya, kamu jadi pemimpinnya. Kalau kamu gugur, Ja'far yang akan menggantikanmu. Didengar sama sahabat Ja'far.
Ja'far, kamu pegang bendera. Kalau kamu gugur, Abdullah bin Ruahah yang akan menggantikan. Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah, kami mendengar dan kami taat ya Rasulullah. Berangkat tadi sampai di Mu'tah, mencekam hadir. Musuh besar sekali, banyak sekali. Akhirnya benar, satu persatu komandan ini gugur. Zaid gugur, royahnya dipegang Ja'far. Dan salah satu mukjizatnya Rasulullah yang diberikan Allah kepada Rasulullah bisa mengkabarkan kondisi Mu'tah dari Madinah hadir. Live streaming. Di zaman dulu pernah ada live streaming hadir. Kalau dulu masih mustahil ini Rasulullah bisa tahu. Hari ini kan tidak mustahil. Itulah kebesaran dan kekuasaan Allah, itu begitu hadir. Dulu orang-orang kafir Quraisy dengar cerita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa PP 1 malam, mustahil ya. Hari ini mustahil enggak hadirin ya. Dari Qatar ke Yordan itu kalau naik mobil itu cuma 2 jam sampai ke Masjidil Aqsa dari Amman. Itu cuma setengah jam, setengah atau 1 jam, cepat memang. Dulu nggak mungkin, sekarang mungkin dengan izin dan kekuasaan Allah. Nah, dulu pernah ada kejadian live streaming. Rasulullah ngabarkan berkecamuknya perang Mu'tah itu. Sampai ketika sahabat Zaid gugur, Rasulullah ngabarkan kepada penduduk Madinah yang tidak ikut dalam peperangan itu. Baru saja Zaid gugur, kata Rasulullah. Sekarang royah dipegang oleh Ja'far. Ja'far gugur, Rasulullah berkata, baru saja At-Tayyar gugur. Sahabat yang ada di Madinah bingung. Siapa nama sahabat At-Tayyar? Tidak ada namanya At-Tayyar ya Rasul. Siapa At-Tayyar? At-Tayyar itu maknanya orang yang bersayap ya, orang yang bisa terbang. Kata Rasulullah, Ja'far At-Tayyar. Ja'far adalah orang yang nanti di surga dia memiliki sayap. Karena ketika mempertahankan royah dengan tangan kanannya, dipenggal tangan kanannya, dipertahankan dengan tangan kirinya, dipenggal tangan kirinya, didekap royah dengan sisa-sisa tangan sampai akhirnya terbunuh Ja'far bin Abi Thalib. Makanya di makamnya Ja'far di Mu'tah sana itu, makamnya beliau ditulis At-Tayyar ya. At-Tayyar Ja'far bin Abi Thalib, sesuai dengan nama gelar yang diberikan Rasulullah kepadanya. Terus gugur, tidak lama kemudian Abdullah bin Ruahah gugur. Memang di Mu'tah sana makamnya Abdullah bin Ruahah itu agak jauh hadirin, sekitar 1,5 kilo dari makamnya Ja'far dan Zaid. Jadi Ja'far di sini, Zaid di sini, dibuat tingkat. Saya tanya kenapa kok makamnya dibuat tingkat? Karena dulu ini aslinya bukit di sini. Jadi Ja'far meninggal di bawah, Zaid meninggal di atas. Lah Abdullah Ruahah di mana? Sana jauh. Akhirnya kami ke sana 1,5 kilo. Karena memang medan itu bisa bayangkan ya, 200.000 lan 3.000. Medan perangnya itu luas. Ya. Gugurnya Abdullah bin Ruahah di sana. Abdullah bin Ruahah gugur, akhirnya Rasulullah kabarkan Abdullah bin Ruahah gugur. Sampai akhirnya royah dipegang oleh Khalid bin Walid. Terakhir dipegang sama Khalid dan Khalid berhasil memenangkan pertarungan itu, peperangan itu hadir. Dalam sejarah tercatat yang terbunuh dari kalangan sahabat hanya 13-17 orang, sedangkan dari kalangan orang Romawi ratusan orang. Itu menjadikan mereka akhirnya nggak percaya diri, terus kabur hadir. Kabur ya. Terus nanti mereka membalas Rasulullah di perang Tabuk. Ini ada kisahnya lagi ya. Setelah Mu'tah mereka ingin balas dendam. Tabuk itu aslinya mereka ingin ngepung Madinah hadir. Tapi dicegat sama Rasulullah di Tabuk. Sampai Tabuk musim kemarau panjang, sudah kehabisan perbekalan, tetap berangkat para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang terus akhirnya menjadikan orang-orang Romawi gentar hadir. Men gila ini, sahabatnya Muhammad ini bukan manusia biasa. Nggak bawa bekal aja berangkat, kehabisan bekal mereka di Madinah berangkat, apalagi kalau bawa bekal. Ini bukan manusia biasa. Akhirnya mereka malah takut ya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rasulullah itu diberi kelebihan Allah,
musuh sudah takut dulu dalam kurun waktu sebulan perjalanan sebelum berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang menarik dari apa yang ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ada yang menarik di akhir sabda Rasulullah SAW ketika live streaming itu tadi. Rasulullah SAW berkata demikian, sungguh ketiganya akan diberikan oleh Allah singgasana yang megah di surga. Ketiga komandan ini, ketiga panglima ini. Tapi ada kalimat yang terus akhirnya para sahabat bertanya, tapi singgasananya Abdullah bin Rawaha lebih kecil daripada singgasananya Zaid dan Ja'far. Para sahabat kan protes, ya Rasulullah, mereka berperang melawan musuh yang sama, di bumi yang sama, dan dalam kondisi yang sama, tiga-tiganya syahid, tiga-tiganya gugur ya Rasul. Kenapa singgasananya Abdullah lebih kecil daripada Ja'far dan Zaid? Ya, kata Rasulullah SAW, karena ketika Abdullah bin Rawaha mengambil royah dari jasadnya Ja'far, sempat terdetik keraguan sebentar. Sebentar toh. Ragu, ya Allah, menang gak ini ya Allah? Seniorku 2 orang juga duluan. Terdetik sebentar ragu. Kemudian karena ada sahabat lain yang menggelorakan kalimat Allahu Akbar, dia kembali bersemangat, menerjang musuh sampai akhirnya beliau syahid. Gara-gara ragu sebentar mempengaruhi balasan nanti di surga. Nah, berapa kali kita ragu beramal? Berapa kali kita beramal tapi untuk orang lain, bukan untuk Allah? Berapa kali kualitas amalan kita ini apa adanya, jauh dari kata lumayan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita harus maksimal beramal itu dengan keyakinan bahwa setiap amalan itu dibalas oleh Allah sesuai jenisnya. Maksimalkan. Ada amalan solih, paksa. Yang kedua, jangan ditunda. Ada kesempatan di depan mata, ambil. Karena barang bisa jadi itu kesempatan terakhir yang Allah hantarkan untuk kita. Ada kotak infak, masukkan hadir. Ada tawaran pamflet kajian, datang hadir. Bisa jadi itu kesempatan yang diberikan Allah terakhir dalam hidup kita. Jangan ditunda hadir. Waktu kita terbatas. Kematian selalu datang tiba-tiba, tidak menunggu kata siap, tidak menunggu kita bertobat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.